Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sobat IT Channel, dimana channel kami mencoba menyajikan ya berbagai macam tutorial-tutorial sederhana terkait bagaimana mengoperasikan laptop ataupun komputer berbasis Microsoft Office ya, yang sering digunakan di dunia perkantoran. Dan di sini saya masih dalam tahap primer ya, atau masih basic. Jadi mungkin beberapa materi yang saya sampaikan masih bersifat dasar. Namun tidak menutup kemungkinan hal-hal yang dasar justru sangat diperlukan untuk menjadi landasan ke materi-materi yang lebih expert. Bagi sobat IT yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, karena tombol subscribe-nya ada di bawah video ini, dan subscribe itu gratis ya, tidak perlu membayar. Like jika suka dengan video ini, serta share ke sobat-sobat IT yang lain. Di video kali ini saya akan coba membahas mengenai atau mengenal tentang penggunaan rumus if ya, if tunggal di Microsoft Excel. Di sini saya sudah buka Microsoft Excel-nya, dan kita akan coba bikin datanya yang sederhana dulu. Seperti biasa, setiap awal pengetikan di Excel saya selalu mengubah font dan font stylenya dengan cara mengklik di kotak di sebelah kiri kolom A, di atasnya baris 1. Klik di sini dengan tujuan agar semua sel yang ada dalam sheet ini terblok ya. Kemudian saya ganti hurufnya atau jenis hurufnya. Saya coba ke Arial saja. Kemudian font size-nya 12. Oke, kita hari ini akan coba berkenalan dengan yang namanya rumus if ya. If tunggal. Jadi apa sih if tunggal? If tunggal itu berarti hanya ada satu pilihan jawaban dari dua pilihan ya. Jadi kalau komponennya itu dari if itu adalah logika, kemudian nilai benar, dan yang ketiga nilai salah. Jadi ini pola basicnya ya. Pola basic dari rumus if adalah terdiri dari logikanya apa, nilai benarnya apa, dan nilai salahnya apa. Jadi kita coba beri kotak dulu ya, atau bordernya dulu. Oke, baik. Kemudian untuk mengisi komponen ini sebenarnya bisa ya ditentukan sendiri ya. Tidak harus mengikuti sebuah juknis. Kalau memang tidak ada juknis ya boleh ditentukan sendiri indikatornya apa, nilai benar apa, nilai salahnya apa. Yang perlu menjadi catatan pertama adalah bahwa di dalam logika ini itu biasanya selalu ada salah satu dari tanda 6 pembanding ini ya. Nah, ini yang awal atau yang dasarnya adalah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Kemudian kalau di laptop atau PC itu lebih dari sama dengannya adalah seperti ini. Maaf, kurang dari ya. Kemudian di sini ada lebih dari sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Ya, ini kalau di penulisan rumus Excel-nya begini. Kalau di penulisan asli tulisan tangan mungkin sama dengan itu di bawahnya ini ya, kurang dari sama dengan itu di sini di bawahnya. Nah, di dalam logika itu selalu ada salah satu dari 6 tanda ini. Itu poin pertamanya. Kemudian di nilai benar itu tergantung pola rumusnya atau syaratnya apa ya, hasil yang akan dihasilkan. Kita coba dulu dengan data yang sederhana. Misalkan ada sebuah angka ya, kita coba angka, ada angka 50. Jadi di dalam kotak ini ada 50. Kemudian sobat IT ingin membuat logikanya, misalkan sebuah angka itu
atau dalam ini misalkan kolom nilai ya, ada sebuah kolom nilai, kemudian akan ada hasilnya dua, pasti dua ya pilihannya, katakanlah baik atau cukup. Kategori baik apabila nilai dari kolom ini lebih dari 50 ya, lebih dari 50. Sementara kalau kurang dari 50 maka nilainya cukup. Jadi ini logikanya sudah dapat ya, sebenarnya nilai benarnya ini, nilai salahnya adalah cukup. Kemudian di sini misalnya keterangannya, ya ini contoh sederhana saja. Di sini keterangannya adalah nanti baik atau cukup. Oke, jadi logikanya sekali lagi, apabila nilai lebih dari 50 maka hasilnya adalah baik. Jika kurang dari 50 maka hasilnya cukup. Ya, kita coba rumusnya sama dengan jika ya, if buka kurung. Nah, di sini ada pola rumusnya sobat IT ya. Apabila posisi teks yang di bold atau ditebali itu di logical test, maka kita harus menyelesaikan dulu komponen dari rumus if yang pertama ini, yaitu logical test. Ini saya tulis logika di sini. Kalau dalam pola rumusnya dalam bahasa Inggris di sini logical testnya. Kemudian kita masukkan logikanya adalah jika nilai, ya ini begini tulisannya, nilai lebih dari 50. Jadi ini logika sederhana saja dulu. Jika nilai lebih dari 50. Kemudian untuk berlanjut ke komponen kedua atau value if true-nya atau nilai jika benarnya, gunakan koma sehingga tebalnya ini bergeser, atau text value atau value if true-nya itu yang ditebal. Jika dengan tanda koma tidak bergeser tebalnya, maka gunakan tanda titik koma. Kemudian kita isikan nilai baiknya, yaitu nilai benarnya baik. Karena baik ini adalah teks, maka kita harus awali tanda petik 2, kemudian baik petik. Kemudian berikutnya nilai salahnya adalah cukup ya, maka kita harus geser lagi dengan tanda koma atau titik koma. Kemudian nilai salahnya adalah cukup. Setelah selesai kita tutup kurung dan enter, maka hasilnya cukup. Sekarang mari kita cek dulu ya kenapa hasilnya cukup. Karena kalau kita detilkan, untuk menghasilkan nilai cukup itu rentangnya adalah 0 sampai 50. Karena di sini lebih dari itu berarti untuk menghasilkan baik maka minimal 51. Ini dalam angka genap ya sobat, itu tidak menggunakan desimal. Jadi apabila keterangannya lebih dari angka indikator, maka angka yang menjadi indikator itu termasuk menjadi nilai salah atau nilai yang menghasilkan cukup. Akan berbeda jika ini ada sama dengan ya. Jadi tanda ini sangat berpengaruh sekali apabila ada indikatornya berupa angka seperti ini. Jadi kita bisa coba lagi ya. Di sini ada misalnya dengan angka yang berbeda. Untuk mengulangi lagi misalnya 75. Walaupun sudah tahu kita hasilnya di sini baik ya. Kita ingin mengenalkan rumus if-nya bagaimana, sama dengan jika buka kurung nilai lebih dari 50, jika benar baik, koma, petik, jika salah cukup. Tutup kurung. Enter. Baik. Hasilnya baik karena memang 75 adalah benar lebih dari 50. Jadi untuk meng-cross checknya sangat simpel sekali. Pembuktiannya adalah kita masukkan saja angka yang menjadi indikator di sini. Benarkah 75? Ya, pembuktiannya apakah benar 75 itu adalah lebih dari 50? Ya, kalau kita masukkan di sini begini. 75 lebih dari 50. Di sini nilainya baik, di sini nilainya cukup. Nah, ternyata kondisi logika ini adalah benar ya. Berarti hasilnya baik. Seandainya pembuktian yang pertama kita masukkan 50, maka hasilnya salah ya. Sehingga di sini keterangannya cukup.
Sebab 50 itu tidak lebih dari 50. Bukan, berarti ini salah ya. 50 tidak lebih ya. Di sini kan lebih dari 50, harusnya tidak lebih. Makanya dia hasilnya hasil yang nilai salah. Ini yang paling dasar dulu mengenai rumus if ya sobat IT. Lalu bagaimana jika indikatornya sebuah teks ya? Kita coba lagi. Di sini ada kita copy dulu yang ini ya. Kita ngambilnya di sini. Ada keterangan yang menghasilkan nilai cukup dan baik. Kemudian ada lagi di sini misalnya predikat misalkan. Untuk menghasilkan predikat misalnya kita bikin lagi ketentuannya ya, ini bisa ditentukan sendiri ya sebenarnya. Untuk baik predikatnya misalkan A, untuk yang cukup predikatnya B. Jadi hanya ada dua pilihan dan hanya akan menghasilkan satu jawaban ya untuk if tunggal. Bisa dengan cara seperti ini, sama dengan jika keterangan E9 di sini karena keterangannya di sini ya. Sama dengan ya, kalau untuk teks itu relatif dengan sama dengan, sebab tidak ada pembanding angka untuk teks ya. Karena tulisan teks tidak mungkin untuk dibandingkan lebih atau kurangnya, kecuali string ya. Pengambilan angkanya, countnya mungkin bisa. Tapi kalau untuk mengambil kata cukupnya, dana tambahan masuk. alhamdulillah. Oke, di sini jika keterangannya baik, jadi kita abaikan nilai keterangan yang sebenarnya apa, kita abaikan dulu. Kita yang penting fokus di pola rumusnya ya. Jika keterangan baik, koma. Jadi kalau teks selalu diawali dan diakhiri petik ya sobat IT, jangan lupa. Jika keterangan baik, jika benar A, jika salah B. Tutup kurung ya, enter. Ya, B ya, karena hasilnya karena nilai logikanya di sini kita bisa cek. Ya, jika keterangan baik, jika benar A, jika salah B. Ternyata di sini keterangannya adalah cukup, sehingga hasil predikatnya adalah B. Kita coba sekali lagi, jika keterangannya baik, jika benar A, jika salah B. Jadi apapun isinya jangan pernah membalikkan indikator dan nilainya ya. Jadi kalau dari awal kita menggunakan indikatornya baik dengan nilai benar A dengan nilai salah B, maka tetap ini berlaku. Jangan sampai dengan berubahnya keterangan lalu kita akan membalikkan nilainya, jangan ya. Ini tetap berlaku di semua keterangannya. Seperti ini. Jadi kalau dalam data yang banyak mungkin ya ada seperti ini, cukup, kemudian baik, cukup. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini tidak perlu satu-satu ya, seperti biasa. Kita cukup selesaikan satu, kemudian klik hasil yang pertama ini, kemudian double klik di dalam sudutnya ini ya, sudut kanan bawahnya, sehingga hasil yang lainnya akan terkeluarkan. Oke, lalu kita balik lagi nih. Ini misalnya poin misalkan ya, ada tambahan lagi poin. Untuk menghasilkan poin misalkan indikatornya adalah predikat ya. Poin ini apabila poin predikat hasilnya misalkan 125, jika B hasilnya 130 misalkan. Nah, sekarang kita terbalik nih ya. Kalau di awal tadi nilai angka, hasilnya adalah teks. Nah, sekarang indikatornya teks, hasilnya sebuah angka. Ya, kita coba kembali. Sama dengan
karena ini mengambil dari predikat, maka kita ambil yang predikat. Jika buka kurung, jika predikat adalah A, ya karena ini sebuah teks, maka diawali dengan petik dan diakhiri juga dengan petik. Jika benar, nah ini kan angka tidak perlu diberikan tanda petik, jadi langsung diketikkan saja 130. Jadi 125 adalah nilai apabila predikatnya ini bukan A. Jika predikatnya A, apabila bukan A nilainya adalah 110 nanti poinnya. Kita enter dulu. 130 karena memang predikatnya adalah B. Dan ini pola rumus dasar logika. Sisanya kita tarik atau kita double klik di sudut kanan bawah dari poin perhitungan poin yang pertama. Lalu bagaimana jika indikator dan hasil nilainya adalah angka semua? Maka tidak ada yang kita beri tanda petik. Misalkan nilai plus. Nilai plus diindikatorkan dari poin, kemudian nilainya misalkan kalau dia A, plusnya adalah misalkan 10, jika B 2 ya. Jadi berdasarkan poin nilainya plusnya akan bertambah 10 jika dia 125. Kita coba lagi. Jadi poin ini plus ini sebenarnya bisa mengambil dari predikat ya indikatornya atau dari keterangan, nggak masalah ya. Kita ingin mencontohkan apabila indikatornya adalah angka, nilai benarnya dan nilai salahnya adalah angka. Sama dengan jika poin sama dengan, kenapa sama dengan? Karena ingin mengambil nilai, karena ini kan sama ya rentangnya nggak ada yang membeda. Ingin mengambil nilai jika A poinnya adalah 125 itu ya. Jika benar 10, jika salah 2. Jadi kalau dia murni angka tidak perlu diawali dan diakhiri petik ya, langsung diketikkan saja enter 2 karena hasil poinnya adalah 130. Selanjutnya di double klik saja supaya cepat selesai. Nah, jadi intinya seperti itu untuk basic pengenalan rumus logika ya. Jadi sekali lagi ini ketentuannya boleh ditentukan atau bisa ditentukan sendiri. Kita bisa menentukan indikator apa dan hasilnya apa. Dengan poin utama tadi ya, bahwa yang pertama apabila dia sebuah teks di sini tadi ya. Nah, di sini apabila teks diawali dan diakhiri tanda petik. Kemudian ini indikatornya angka, hasilnya teks. Kalau yang di sini di predikat ini semuanya teks ya, baik indikatornya maupun hasilnya semuanya teks. Jadi dia dipetik dan semuanya dipetik. Kemudian untuk poin ini indikatornya teks, hasilnya angka ya. Jadi yang angka tidak perlu dipetik. Kemudian lagi di sini semuanya angka ya. 125, 10, 2. Jadi di sini tidak ada yang dipetik satu pun. Karena semuanya adalah angka. Oke, kita bisa coba data yang lebih banyak ya, misalnya ada sebuah nilai. Kita coba di sheet baru deh. Ada nilai, kemudian ada keterangan. Kita singkat saja, nilainya kita bikin rentangnya 1 sampai 0 sampai 10 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke.
Ini dari angka ini sebenarnya banyak banget ya untuk bisa dibikinkan logikanya di sini. Tinggal kita atau kebutuhannya itu menggunakan logikanya seperti apa. Jadi keterangannya misalkan apabila nilai ini lebih dari sama dengan 5 misalkan gitu. Oke, tulis dah ya. Apabila atau jika ya. Jika nilai lebih dari sama dengan 5, ini kalau ditulis ya. Jika benar keterangannya lulus. Sorry, saya kembali aja deh. Jika salah gagal deh, nah gitu ya. Jadi ini saya pisah supaya memudahkan untuk memberikan apa gambaran bahwa yang pertama ini adalah nilai logikanya, kemudian ada nilai benarnya lulus, kemudian lagi ada nilai salahnya adalah gagal. Nah, untuk mengisi ini nilai A saya bikin di kolom A ya. Jadi nilai A-nya di kolom, nilai ini di kolom A. Kemudian untuk mengisi keterangannya di kolom B. Nah, coba di sini saya berikan warna kuning. Silahkan sobat IT berikan jawaban untuk mengisi di sel yang warna kuning ini ya, dengan letak di B2 ya. Silahkan berikan komentar dengan mengisikan rumus untuk menghitung di B2 ini dengan ketentuan yang saya buat di samping sini ya. Silahkan berikan komentarnya untuk mengirim jawaban. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga menambah wawasan baru ya bagi yang belum mengetahui pola rumus if, dan yang sudah mengetahui mudah-mudahan menjadi referensi tambahan agar kedepannya kita bisa lebih sama-sama belajar lagi. Salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.